Pernah nggak sih kita mikir, kenapa air begitu penting, tapi sekaligus bisa begitu menakutkan? Ia datang dengan lembut, menyejukkan, menghidupkan. Tapi di saat lain, ia bisa datang tiba-tiba, membanjiri, menenggelamkan, bahkan menghancurkan. Air itu penuh dengan teka-teki. Di satu tempat, kehadirannya dirindukan, dinanti dengan doa dan harap. Tapi di tempat lain, air datang sebagai bencana, membanjiri rumah, merendam sawah, bahkan merenggut nyawa. Bagaimana mungkin sih satu unsur bisa membawa berkah dan malapetaka sekaligus? Nah, sahabat fakta, siapkan dirimu, karena hari ini kita akan menyelami misteri yang mengalir di sekitar kita setiap hari. Sahabat fakta, secara ilmiah, air memang inti dari kehidupan. Hampir semua proses biologis di tubuh makhluk hidup bergantung pada air. Mulai dari aliran darah, kerja sel, hingga proses pencernaan. Tubuh manusia sendiri terdiri dari sekitar 60% air, dan bahkan otak kita yang menjadi pusat kesadaran dan pikiran, sebagian besar juga tersusun dari cairan. Tidak heran jika para ilmuwan berpendapat bahwa ketika mereka ingin mencari tanda-tanda kehidupan di luar angkasa, satu hal yang pertama kali dicari bukanlah makhluk hidup itu sendiri, melainkan keberadaan air. Karena tanpa air, mustahil ada kehidupan yang bisa bertahan. And water is critical for our life on Earth. And we've seen that now from our Earth observing constellation that, the propagation of Earth, our water cycle, is a very critical thing to understand that we can only understand from space. Itulah sebabnya Al-Quran menegaskan dengan kalimat yang begitu tegas dan sederhana. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ayat ini bukan hanya sekadar pernyataan, tapi juga pengingat bahwa semua kehidupan yang kita kenal, dari pohon terkecil hingga manusia yang paling kuat, bergantung pada satu unsur yang sama. Air adalah anugerah yang tak tergantikan. Ia membawa kehidupan, pertumbuhan, dan kesejukan. Tapi seperti semua nikmat lainnya, air hanya akan menjadi rahmat jika berada pada takarannya. Ketika jumlahnya tepat, ia memberi kehidupan. Namun jika melampaui batas, ia bisa berubah menjadi peringatan yang sulit dilupakan. Sebab ketika keseimbangan itu rusak, baik karena faktor alam atau ulah manusia, air bisa berubah menjadi bencana. Hujan yang awalnya menumbuhkan padi bisa berubah jadi banjir bandang yang menghancurkan sawah. Laut yang menyimpan keindahan bisa berubah jadi tsunami yang menyapu pantai dalam hitungan menit. Dan ini bukan sekedar fenomena alam. Dalam sejarah, bencana terdahsyat yang pernah dicatat umat manusia banyak yang melibatkan air. Seperti banjir besar di Tiongkok tahun 1931 yang merenggut jutaan nyawa. Bahkan dalam kisah Nabi Nuh pun, air menjadi alat keputusan ilahi, bukan untuk menghidupkan, tapi untuk mengakhiri kehidupan yang sudah tak mau lagi mendengar kebenaran. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Dan langit benar-benar mengirimkan air tanpa henti. Namun, yang menarik adalah satu kalimat lain dari Al-Quran. Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Allah selalu menurunkan hujan dalam takaran yang tepat, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Tapi ketika manusia hidup tanpa menjaga keseimbangan, menggunduli hutan, menutup tanah serapan, mencemari sungai, dan membangun tanpa perhitungan, air yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi peringatan. Dan ketika itu terjadi, yang rusak bukan cuma lingkungan, tapi juga kesadaran kita. Mungkin sebenarnya air tidak pernah berubah. Ia tetap setia mengikuti hukum alam yang ditetapkannya. Yang berubah adalah manusia yang semakin jauh dari keseimbangan, dari tanggung jawab, dari adab terhadap alam yang jadi titipan. Maka ketika air datang sebagai bencana, bisa jadi bukan karena Allah ingin menghukum, tapi karena bumi sudah terlalu berat menahan ulah kita dan ia mulai bicara dengan cara yang paling keras, lewat air yang tumpah ruah. Jadi sahabat, air itu bukan cuma elemen alam, ia adalah pesan. Dan di balik setiap tetesnya, ada pelajaran yang nggak selalu bisa kita lihat dari permukaan. Nah, sahabat fakta, kalau kamu suka konten seperti ini, follow channel ini. Dan mari kita belajar hal-hal kecil
Karena ilmu hari ini bukan hanya untuk kepala, tapi juga untuk jiwa.